Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Selvi dalam berita 10. Dalam rangka mengejar percepatan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi, khususnya terkait pelaksanaan aksi kebijakan satu peta, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wakil Bupati Rokan Hulu, Haji Indra Gunawan, Rabu 14 September 2022 di Aula Rapat Diskominfo Rokan Hulu. Tanpa hadir mengikuti rapat ini Asisten 3 Setda Rohul, Inspektur, Bapeda, BPKAD, Bapenda, Kepala Dinas Kominfo Rohul, PLT DP MPT SP, serta Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rokan Hulu. Dari hasil rapat yang dilakukan, Wakil Bupati Rohul Haji Indra Gunawan mengungkapkan melalui Sekretaris Disnakbun Samsul Kamar bahwa ini merupakan tahun kedua pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengikuti rapat koordinasi pencapaian Stranas PK yang kerjasamanya langsung dengan KPK Republik Indonesia. Diakui Samsul Kamar, di Provinsi Riau begitu banyak keterlanjutan pembangunan perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan, sehingga dibutuhkan perbaikan data. Sejauh ini, lanjut Samsul Kamar, data ketiga elemen ini berbeda, sehingga Disnakbun Rokan Hulu diminta untuk mendata ulang seluruh perizinan perusahaan yang pernah dikeluarkan atau terbit sejak Kabupaten Rokan Hulu berdiri hingga sekarang. Dari data yang terkumpul, diakui Samsul Kamar banyak kawasan hutan yang berada di dalam perkebunan sawit. Melalui kegiatan satu pena ini, nantinya dapat melihat riwayat pendirian suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut terlebih dahulu berdiri sebelum status kawasan hutan atau sebaliknya. Dari hasil rakor tersebut, memang hampir semua daerah memiliki persoalan yang sama. Yang pertama, ada beberapa perusahaan yang berdiri pada saat itu adalah kawasan hutan, sehingga ada beberapa proses yang harus diselesaikan. Kedua, ada perusahaan yang dulu memiliki izin maupun HGU, namun ternyata sekarang berada di kawasan hutan, dan saat ini mereka masih melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, yakni masih banyak di daerah transmigrasi yang notabene masyarakatnya didatangkan oleh negara, kebunnya dibangun oleh negara, dan mereka sudah hidup di tempat ini sampai hitungan belasan bahkan puluhan tahun. Dan ternyata pada saat sekarang ini areal tempat yang mereka usaha itu adalah areal kawasan hutan. Melalui kegiatan satu pena ini, Samsul berharap seluruh persoalan tersebut dapat terselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari Kelvin tadi menceritakan untuk seseorang yang dimana bisa mencoba hal baru, jangan hanya di sana aja dong. Kali ini dengan judul lagu Out dari Glass. Daripada itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus musik kita. Paramita Foundation Riau meresmikan gudang baru daur ulang di Jalan Riau Ujung, Pekanbaru, tepatnya di samping kebun herbal Pusdikat Bumi Suci Maitera, Minggu 18 September 2022. Paramita Foundation Riau meresmikan gedung baru daur ulang di Jalan Riau Ujung, Pekanbaru, tepatnya di samping kebun herbal Pusdiklat Bumi Suci Maitreya, Minggu 18 September 2022. Sejalan dengan program pemerintah, sebagai salah satu solusi untuk mengurangi volume sampah adalah daur ulang atau recycle. Program pemerintah ini selaras dengan visi dan misi dari Yayasan Paramita Foundation. Guna mewujudkan serta mengimplementasikan program tersebut, Paramita Foundation Riau meresmikan gedung baru daur ulang di Jalan Riau Ujung, Pekanbaru. Gedung baru daur ulang diresmikan langsung Sekretaris Umum Paramita Foundation Pusat, Romo Pandita Satya Vira, Ketua Paramita Foundation Riau Sulfijan, dan Pembina Paramita Foundation Riau Rosaria. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan selubung papan nama. Turut hadir Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Riau, Kurniadi, serta pengurus dan anggota Paramita Foundation Riau. Romo Pandita Satya Vira memberikan
memberikan apresiasi kepada Paramita Foundation Riau yang telah membuat inovasi karena belum semua Paramita Foundation di provinsi lainnya mempunyai gudang daur ulang. Ditegaskannya Paramita Foundation memiliki 7 bidang program, yakni bidang keagamaan, pendidikan, budaya, sosial kemasyarakatan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan lingkungan hidup. Paramita Foundation Riau adalah yang kedua mewujudkan program tersebut setelah sebelumnya dilakukan oleh Paramita Foundation Sumatera Utara. Dari hasil penghimpunan barang bekas ini, sebagian digunakan sendiri dan sebagian diberdayakan untuk dijual. Paramita Foundation adalah salah satu bagi kami di keagamaan Buddha itu, ini mirip dengan saudara kita di Muslim, adalah lembaga zakatnya Buddha lah, kira-kira gitulah. Nah, di Paramita Foundation ini memiliki 7 bidang programnya. Satu di program bidang keagamaan, kedua di bidang pendidikan, ketiga di seni budaya, keempat sosial kemasyarakatan, kelima kesehatan, keenamnya itu ekonomi kreatif, dan ketujuhnya itu adalah lingkungan hidup. Dan salah satu inilah lingkungan hidup. Bagaimana kita melestarikan lingkungan kita dengan barang-barang bekas itu dapat kita himpun oleh relawan Paramita Foundation. Barang bekas yang dihimpun itu kita kumpulkan di sini, kita pilah dan kita kelompok-kelompokkan mana yang bisa kita manfaatkan atau mana yang bisa kita recycle kembali itu. Dan dari hasil penghimpunan barang bekas ini, sebagian kita gunakan sendiri, sebagian juga kita berdayakan untuk kita jualkan kepada mereka ataupun yang pihak-pihak yang membutuhkan itu. Tentu barang-barang yang dijualkan itu hasil daripada dana terkumpul itu dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga Paramita Foundation. Sementara itu, Ketua Paramita Foundation Riau, Sufijan, menambahkan, daur ulang sudah lama dijalankan Paramita Foundation Riau, namun baru ini mempunyai gedung permanen. Dari tim Riau Raya TV, melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Seorang juru parkir di Jalan Delima, Kota Pekanbaru, ditikam berkali-kali oleh seorang pria inisial RA, 33 tahun, Jumat 16 September 2022 siang. Seorang juru parkir di Jalan Delima, Kota Pekanbaru, ditikam berkali-kali oleh seorang pria berinisial RA, 33 tahun, Jumat 16 September 2022 siang. Akibat penusukan itu, jukir bernama Rizal, 25 tahun, tersebut mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri, tulang rusuk, lengan kiri, serta kaki kiri dan kanan, dan dilarikan ke Rumah Sakit Prima. Kadit Reskrim Polsek Tampan, AKP Aspiker, mengungkapkan, peristiwa berawal sekira jam 13.45 waktu Indonesia Barat. Pelaku menjumpai korban di parkiran Fajar Store karena ia tidak terima lokasi parkirnya dikuasai oleh korban. Terlapor melarang korban berada di sana untuk mengutip uang parkir di Fajar Store tersebut. Sementara korban tidak mengindahkan larangan pelaku. Karena pelaku pernah sebagai juru parkir di Fajar Store tersebut, ia merasa kesal dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya kemudian menusuk korban berkali-kali. Pelaku menusuk perut sebelah kiri, tulang rusuk, lengan tangan kiri hingga korban terjatuh. Saat sudah jatuh, pelaku tetap menusuk kaki kiri dan kanan korban. Melihat kejadian itu, sejumlah warga mencoba untuk melerainya dengan cara memukul tangan pelaku hingga pisau yang ia gunakan terjatuh dan pelaku berhasil diamankan warga. Kemudian warga melaporkan
kejadian itu kepada pihak berwajib untuk mengamankan tersangka. Saat ini tersangka RA sudah diamankan di Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 bilah pisau dapur yang digunakan RA untuk menikam korban dan 1 helai baju penuh bercak darah. Atas perbuatannya, RA diancam pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda, setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Selfie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.